Bapak Ibu yang terhormat, mungkin sebagian sudah mengenal saya, tapi sebagian lagi mungkin belum. Perkenalkan saya tadi, saya Nia. Eh, Sebetulnya saya sudah cukup tua, begitu. Sehingga beberapa mungkin sudah mengenal saya, tapi yang belum mengenal tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Mimi. Ya. Saat ini saya menjadi staf pengajar di Departemen Arkeologi, tapi sudah mau pensiun malah ditambahi tugas untuk menjadi pengelola Museum UGM. Saya sebetulnya ketika diminta untuk berbicara di sini, sejujurnya saya itu sangat grogi. Wah, saya tuh ada pakar-pakar epigrafi di sini, hanya kebetulan diberi kemurahan hati oleh Bu Mimi. Ya udahlah, Mbak Nia nggak usah ngomong epigrafi. Wong nyatanya basicnya memang bukan epigrafi. Ngomong bagaimana sebetulnya eh, kita bisa memasyarakatkan kajian epigrafi. Mengapa itu penting? Karena sejujurnya memang kebetulan di Departemen Arkeologi dan mungkin juga di UI dengan Bu Nini ya atau di tempat lain itu minat terhadap kajian epigrafi itu boleh dikatakan cukup langka ya. Tapi beberapa teman yang menekuni bidang epigrafi itu menjadi sangat luar biasa. Beberapa mungkin saya lihat di sini ada Gun ya, kemudian saya ngomongnya Gun karena dia mahasiswa saya gitu ya. Kemudian ada Danang kalau nggak salah tadi ya, Danang, kemudian ada juga Yoses, itu mahasiswa-mahasiswa saya dan juga termasuk Salma nih, beberapa mahasiswa bahkan Danang saya pernah jadi dosen pembimbing skripsinya gitu. Jadi mereka sangat luar biasa. Saya sebetulnya agak sedikit grogi bicara di sini ya Allah. Oke, sebelumnya mungkin agar saya punya arah karena saya bukan seorang ahli epigrafi, saya mohon izin untuk share screen ya Bu Mimi. Oke, monggo, Bunia. Nah, sudah terlihat, Jeh. Yes, sudah. Jadi pertama-tama mungkin tadi sudah disebutkan saya diberi judul yang mungkin saya bisa bercerita. Saya bisa bercerita adalah bagaimana peran institusi itu menggalakkan minat kajian epigrafi. Tentu institusi yang dimaksud di sini adalah bukan institusi formal seperti pendidikan arkeologi. Tadi saya sudah sedikit menyebutkan bahwa saya kebetulan menjadi pengelola Museum UGM. Jadi sebetulnya saya ingin berbagi bagaimana sebetulnya Museum UGM dapat memberikan sumbangan atau dukungan kepada untuk meningkatkan minat kajian epigrafi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya sama sekali bukan ahli epigrafi. Saya bergabung di sini adalah karena saya ingin belajar, begitu. Uh, saya ingin berbagi pengalaman saya. Mungkin sangatlah cocok karena saya di sini mewakili orang awam yang saya sama sekali bukan seorang ahli, tapi sejujurnya saya sangat suka mempelajari prasasti. Mengapa saya suka mempelajari prasasti? Tentu karena prasasti itu berisikan pesan atau pernyataan yang terkait dengan berbagai macam peringatan atau peristiwa penting. Di dalamnya informasinya tuh sangat beragam dan sangat luar biasa. Basa Jawa niki apa wae ono gitu di dalam prasasti itu. Kita mau belajar apa saja ternyata ada di dalam prasasti. Dan ketika membaca prasasti itu eh terus tertantang terus. Modal saya sebetulnya apa sih kok wani-wanine sinau prasasti gitu ya. Eh, saya nggak punya modal yang banyak sebetulnya gitu itu. Ceritanya saya hanya sedikit bisa bahasa Jawa kuno. Kenapa saya bisa bahasa Jawa kuno? Karena saya sejak kecil ayah saya itu hobinya mendongeng dan saya sejak kecil ayah
materi dongeng yang dibacakan ayah saya salah satunya adalah Adiparwa. Jadi ketika saya kuliah di arkeologi, orang-orang itu baru pertama mengenal bahasa Jawa kuno. Dosen saya waktu itu adalah Romo Kuntoro ya. Saya sudah fasih mengucapkan bahasa Jawa kuno karena saya sudah sering mendengar cerita dari ayah saya. Jadi modal saya sebetulnya cuma itu saja. Gitu. Saya tidak tahu banyak tentang segala macam yang terkait dengan prasasti. Tapi apakah saya punya kendala? Oh, banyak sekali dalam belajar prasasti. Kendalanya sangat banyak. Ya tadi saya hanya satu punya modal, yaitu mengerti bahasa Jawa kuno. Gitu. Dan saya sama sekali tidak bisa membaca huruf-huruf kuno. Gitu. Jadi dalam mengkaji prasasti saya sangat mengandalkan hasil transliterasi. Hanya itu. Dan kemudian untuk membackup informasi yang saya peroleh di situ adalah sejarah kuno Indonesia tentu. Terutama itu sangat membantu bagaimana saya bisa menginterpretasikan apa yang disebutkan di dalam prasasti itu adalah dari belajar sejarah kuno. Nah, mengapa saya itu dulu adalah nyantri kepada almarhum Pak Joko Dwianto. Mulai dari menjadi asisten beliau mengajar sejarah kuno, kemudian juga membantu beliau dalam riset-risetnya. Hanya itu saja modal saya. Kemudian penelitian saya pertama kali saya melakukan penelitian tentang prasasti adalah pungutan pajak dan pembatasan usaha di Jawa. Nah, ini adalah pertama kali saya meneliti prasasti yang dilepas oleh Pak Joko Dwianto. Wis sakarepmu Mbak Nia. Dan waktu itu saya bareng dengan Mazi, yang masih adalah ada Bu Dr. Masi itu dulu mahasiswa saya yang sekarang sudah sangat luar biasa, dan itu adalah kebanggaan seorang guru ya, kalau muridnya itu bisa lebih melompati dari gurunya, itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Itu pada zaman itu tahun 82 itu saya sudah diculke dengan modalnya adalah sedikit bahasa Jawa kuno dan morfologi, ya, belajar morfologi bagaimana mencari kata, dan buku sucinya adalah Kamus Jawa Kunonya Sob Mulder, yang waktu itu saya belum punya yang cetakan, masih stensilan yang ditulis atau ditranslate oleh Ibu Sumarti, Mbak Nini, Bu Marti, itu jadi itu pegangannya. Oh, saya sangat setia buka-bukai satu kata demi kata, dan kamusnya itu sampai kucel nggak karu-karuan. Kemudian mungkin ada beberapa penelitian yang kecil-kecil, tapi mungkin penelitian yang agak serius lagi ya tahun 2007 sampai 2008 itu meneliti prasasti-prasasti yang terkait dengan Dieng. Ya, yaitu untuk menemukan waktu itu saya ditantang, sebetulnya pekerjaannya adalah membuat museum Kailasa. Tapi ketika oleh pemerintah daerah ditanya, Mbak ini mau dikasih nama apa ya museumnya? Wah, saya bingung. Aduh, dikasih nama apa ya? Kebetulan saya membaca prasasti-prasasti yang terkait di sana, dan pernah juga membaca satu buku yang bercerita tentang Dieng adalah poros dunia. Tapi di situ tidak pernah dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan poros dunia. Kemudian saya menemukan satu prasasti yang menyebut bahwa Dieng itu adalah Kailas atau Kailasa, di mana Kailasa itu kalau di dalam pengertiannya di India dia adalah pusatnya dunia, gitu. Dia ada di tengah-tengahnya Gunung Mahameru, dan di puncaknya itu adalah ada Kailas. Kemudian saya beri namalah museum itu menjadi Museum Kailasa yang diresmikan pada 28 Juli sampai dengan 28 Juli 2008. Itu adalah mungkin sedikit kiprah saya di dalam mencoba mempelajari prasasti, walaupun modal saya sebetulnya sangat sedikit. Salah satu dari apa ya yang saya membimbing skripsi tentang prasasti adalah bersama Danang. Jadi Danang itu salah satu bimbingan saya tentang prasasti. Tapi dalam membimbing itu saya sama sekali tidak
ngutik-utik tentang huruf ataupun paleografinya karena saya tidak mampu. Dulu saya pengen banget belajar mulai dari ketika itu Mas Cahyono yang mengajar, saya sudah pengen nyantrik, tapi kok ya nggak tekan-tekan gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang saya tidak bisa membaca huruf-huruf Jawa kuno. Paling kalau misalnya ngepek angka gitu ya masih bisa lah. Tapi kalau kalimat panjang sejujurnya saya tidak bisa. Kemudian dari situlah saya bisa merasakan sebetulnya tanpa bermaksud melangkai para pakar yang ada di sini, sebetulnya prasasti itu sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Walaupun ya seperti statusnya seperti saya tidak bisa membaca huruf-huruf kuno, tetapi tanpa bisa membaca huruf kuno pun ternyata bisa mengkaji konten dari prasasti dan itu mungkin salah satu bagian yang menarik ya untuk masyarakat sebetulnya. Mau tahu apa saja ada di prasasti. Dan selama ini mungkin ada beberapa teman-teman sebetulnya yang sudah bergerak, ini salah satunya ini Mas Gun ya, Gunawan ini sudah sangat sering gitu memberikan pelajaran kepada masyarakat itu tentang bagaimana sebetulnya mengenali dan membaca huruf-huruf Jawa kuno. Saya sangat ingin untuk untuk bergabung di dalamnya, tapi kok ya produk isin ya wis tua kok ya masih membaca dengan gagap-gagap seperti itu. Jadi ya nanti pada suatu saat mungkin saya tak jauh Mas Gun aja, tidak usah belajar bareng orang-orang ben rising. Waduh wis tua kok lagi sinau maca gitu ya. Itu yang sebetulnya sampai sekarang keinginan saya tuh masih sangat untuk bisa minimal mengenali lah membaca supaya paling tidak saya bisa melakukan kajian persyaratan kajian yang harus dilakukan oleh seorang epigraf gitu itu. Saya tuh sebetulnya wah semoga nanti Mbak Nini, Mas Wahyu dan yang lain-lainnya berkenan ya menerima Mbak Nini kira ngerti apa kok ngomong epigrafi gitu ya. Tapi itu yang berhasil saya lakukan. Oleh karena itulah sebetulnya saya di sini ingin coba menawarkan juga bahwa yang bisa dilakukan mungkin tidak hanya belajar huruf kunonya, tapi belajar bahasa Jawa kunonya. Gitu. Karena itu sangat membantu, walaupun mungkin saya mengakui 100% bahwa mungkin bacaan saya dengan bacaan yang sangat memahami paleografi itu akan sangat jauh berbeda. Tetapi setidaknya saya merasa sangat senang karena saya tahu informasi yang ada di dalam prasasti itu dengan membaca sendiri, walaupun bacaannya itu adalah bacaan yang sudah ditransliterasikan. Nah, dengan kegiatan semacam ini, apa sih sebetulnya yang bisa ditawarkan kepada publik ya selain yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya? Apabila memungkinkan, barangkali satu hal yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana belajar bahasa Jawa kuno untuk masyarakat gitu. Karena sebetulnya kan saya kebetulan orang Banyumas gitu ya. Bahasa Banyumas itu kok sangat mirip dengan bahasa Jawa kuno. Sehingga mungkin orang-orang dari Banyumas dan sebagainya mungkin akan lebih mudah ya kalau belajar bahasa Jawa kuno. Saya tidak belajar bahasa-bahasa yang lain, mungkin nanti teman-teman di sini bisa share bagaimana sebetulnya bisa mempelajari bahasa Jawa kuno itu dengan mudah dan menyenangkan. Selain melalui seminar-seminar, sebetulnya ada pelajaran-pelajaran atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa ditawarkan kepada publik untuk belajar bahasa Jawa kuno. Ya, paling tidak mungkin apa yang pengalaman saya dengan belajar dari Adiparwa dalam bentuk cerita-cerita dongeng kepada anak-anak mungkin akan sangat menarik seperti apa yang saya alami. Dan ketika kemudian saya mengajar sejarah kuno karena saya bisa sedikit membaca prasasti, saya bisa bercerita mengelaborasi sumber-sumber itu lebih lebar lagi gitu loh. Sehingga mungkin salah satu yang anak-anak suka kepada pelajaran sejarah kuno adalah bila dikaitkan dengan
dibawakan, bukan dikaitkan, dibawakan dengan sedikit semacam dongeng. Termasuk juga saya mengajar ikonografi ya. Ikonografi juga prasasti itu menjadi bagian yang penting dalam menginterpretasikan keberadaan sebuah arca di sebuah lokasi. Nah, kemudian sebagai pengelola museum UGM, saya ingin menawarkan sebetulnya membuka peluang kepada teman-teman semuanya yang giat di situ bahwa museum UGM itu siap menjadi mitra di dalam upaya untuk menggalakkan dan lebih mencintai lagi kajian-kajian prasasti. Setidaknya ialah bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa masa lalu, itu sumber prasasti itu menjadi sumber yang sangat penting. Gitu ya. Nah, mengapa kemudian saya ingin memasukkan museum di sini sebagai mitra dalam kajian epigrafi? Salah satunya adalah kita bisa melihat definisi terbaru dari museum oleh ICOM ya 2022 ini ada definisi baru. Salah satu poin yang bisa diambil di dalam peran museum itu ialah bekerja dengan komunitas dan juga sharing knowledge. Yang lainnya itu lebih banyak berperan kepada museum, tapi ternyata di sini museum harus lebih melebarkan sayapnya lagi, harus menjembreng lebih banyak lagi, yaitu bekerja dengan komunitas untuk sharing knowledge. Jadi salah satu yang mungkin bisa dilakukan di sini adalah sharing knowledge yang terkait bagaimana supaya bidang kajian prasasti itu menjadi lebih disukai oleh mahasiswa dan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa ditawarkan di Museum UGM? Nah, Museum UGM ini sampai sekarang saya sudah, ini akan tahun ketiga ya, saya tahun 2021 diberi tugas untuk mengelola Museum UGM, dan ini adalah bukan hal yang mudah ya, sama juga sulitnya dengan mempelajari prasasti, dan ini juga sangat berjuang sampai berdarah-darah gitu untuk bisa agar Museum UGM bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik. Kita punya beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan. Ada misalnya ruang lobi di sini. Nah, kemudian yang bisa untuk diskusi kalau di kelompok-kelompok kecil, kemudian ada semacam ruang yang bisa digunakan untuk mini lecture ya, kita punya. Sebetulnya ini adalah ruang pamer, tapi kemudian kami menyisihkan objek yang dipamerkan tuh di pinggir-pinggir, sehingga di bagian tengahnya kita bisa menggunakannya untuk mini lecture. Kapasitas atau fasilitas yang dimiliki Museum UGM masih sangat minim ya, artinya bahwa ruangnya kecil-kecil gitu, ini kira-kira bisa menampung sekitar 30-an orang gitu. Kita bisa men-set ruang ini ada di dalam ruang pamer museum yang itu di bagian pinggirnya, ini di bagian pinggirnya bisa terlihat ada pamerannya diletakkan di pinggir-pinggir. Kemudian kita menaruh itu di tengah, kita bisa membuatnya dalam posisi berjajar seperti atau dengan model kelas seperti ini, sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam workshop di sini. Ya. Kita sering mengundang beberapa narasumber, jadi mungkin monggo teman-teman Mas Gun misalnya dan teman-teman yang ingin memanfaatkan Museum UGM, ya untuk komunitas kami tidak menarik sewa atau bagaimana, monggo, tapi ya yang kita punya Museum UGM sekitar hanya masih dalam kapasitas 30 orang. Bila akan lebih menggunakan lebih ya hanya kami mohon silahkan menyewa kursi sendiri karena kita kursinya dan meubelernya baru kira-kira untuk 30 orang. Jadi ini adalah fasilitas yang bisa kami tawarkan untuk teman-teman dalam menggalakkan cinta kepada epigrafi. Kemudian ini di bagian luar kami memanfaatkan semaksimal mungkin ya ruang-ruangnya itu. Jadi di bagian luar ini di Tritisan. Saya di situ nggak punya kantor ya, kantor saya di Tritisan ini. Jadi Tritisan ini bisa kami sulap sebagai ruang diskusi juga, ruang belajar juga. Ada beberapa juga teman-teman yang mengerjakan skripsi di Museum UGM. Kemudian Museum UGM juga
menerima mahasiswa magang. Jadi monggo nanti kalau mahasiswanya Mbak Maria atau mahasiswanya yang lain-lain ingin magang di Museum UGM, kami welcome sekali. Dan magang yang kami terapkan di sini adalah dengan project base. Jadi anak-anak selalu punya project yang harus dikerjakan di Museum UGM untuk Museum UGM dan juga untuk nilai tambah mahasiswa yang bersangkutan. Ini salah satu mahasiswa magang ini keluar setelah selesai magang dari Museum UGM, kemudian dia mengambilnya adalah museopreneurship. Kemudian begitu selesai magang, dia mengikuti lomba di luar, menjadi juara pertama lomba desain souvenir museum. Itu dikerjakan di Museum UGM. Kemudian di luar, mungkin kalau ingin berdiskusi lebih luas lagi tentang sejarah dan atau sebagainya, kita bisa menggunakan Museum UGM punya mini amphitheater di luar. Sayangnya ini akan sangat cocok kalau dimanfaatkan pada sore hari, karena Museum UGM di sore hari bagian luarnya sangat bagus, sangat nyaman untuk berdiskusi. Karena kalau misalnya mau pakai latihan menulis huruf-huruf kuno ya tidak bisa di sini karena kita tidak punya fasilitas untuk menulis di sini. Jadi kalau itu di dalam nantinya. Kemudian mengapa Museum UGM mengundang komunitas untuk juga menggunakan fasilitas yang ada di Museum UGM adalah berdasarkan Peraturan Rektor UGM nomor 6 tahun 2017 tentang museum di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini museum memiliki peran sebagai unit penunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma Universitas yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi Museum UGM pun menyediakan ruang bagi Bapak Ibu dosen semuanya untuk bisa melakukan mini lecture gitu misalnya. Beberapa mungkin untuk kajian-kajian epigrafi bisa dilakukan karena melihat situasinya sampai saat ini kelasnya untuk bidang epigrafi di UGM masih kelas kecil gitu. Karena peminatnya tadi saya sampaikan belum terlalu besar peminatnya, tapi saya yakin bila nanti kita bisa mendorong teman-teman untuk sebetulnya bisa belajar epigrafi, tidak hanya harus bisa membaca huruf-huruf Jawa kuno, tetapi hanya dengan mengetahui bahasanya yang mungkin bagi saya itu agak sedikit meringankan, itu bisa mendalami atau membaca secara langsung informasi yang ada di prasasti. Jadi inilah yang bisa kami tawarkan kepada teman-teman semuanya. Ya, ini Museum UGM punya maskot namanya Museskot yang salah satu tagline-nya adalah supporting community. Jadi kami menjaga atau mengundang masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Museum UGM dalam bentuk kemitraan. Termasuk juga sampai saat ini kami sedang merancang program juga untuk mendukung proses Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar. Salah satu proyek yang digarap di Museum UGM adalah kewirausahaan bidang museum atau museopreneurship. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk undangan kepada komunitas yang ada di sini untuk bersama-sama menggalakkan atau meningkatkan minat kajian epigrafi dengan menggandeng museum sebagai supporting event-event yang bisa diselenggarakan oleh teman-teman di PAEI. Begitu, matur nuwun. Salam museum di hatiku. Selamat malam, matur suwun.